Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbaya dengan NIM Oktober 002014. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan dasar-dasar internet dan menggunakan internet untuk kebutuhan pendidikan. Materi pembahasan kita hari ini adalah tentang pengenalan internet dasar. Yang pertama yaitu tentang sejarah internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1959. Melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis unik. ARPANET merupakan awal dari internet. ARPANET menggunakan komunikasi 56 kbps, tetapi karena perkembangan akhirnya tidak mampu mengatasi trafik jaringan yang berkembang tersebut. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense membuat sistem jaringan komputer tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadi informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan empat situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung sehingga ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah belah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET Advanced Research Project Agency Network baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Yang kedua itu fungsi internet. Ada beberapa fungsi internet. Pertama, sebagai media untuk akses informasi. Yang kedua, sebagai media bertukar sumber daya. Yang ketiga, sumber media untuk mengakses berita. Yang keempat, kemudahan dalam berbelanja. Yang terakhir itu sarana hiburan. Yang ketiga itu mengenal browser internet. Pengertian web browser adalah perangkat lunak yang memungkinkan kita untuk mencari, mengakses, dan menampilkan halaman website di internet. Pada dasarnya, website berisi kode seperti JavaScript dan HTML yang tidak dapat langsung dibaca oleh manusia. Website browser akan menerjemahkan kode tersebut ke dalam tulisan, gambar, audio, maupun elemen lainnya. Salah satu hal yang perlu diketahui, web browser bukanlah mesin pencarian. Web browser adalah perangkat lunak yang membantu menampilkan halaman web seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Opera. Sedangkan mesin pencarian adalah situs web untuk membantu menemukan halaman web tertentu, contohnya seperti Google Search, Yahoo, DuckDuckGo, atau Bing. Fungsi dari web browser ini adalah yang pertama, mencari informasi di internet dengan efektif. Yang kedua, menyimpan data di internet. Yang ketiga, menampilkan file dengan ekstensi tertentu. Empat, mendukung pemakaian search engine. Yang kelima, melindungi perangkat dari website berbahaya. Jenis-jenis web browser tersebut yaitu yang pertama Google Chrome. Di Indonesia, pengguna Google Chrome mencapai 81,99% per Februari tahun 2022. Angka tersebut membuat web browser ini jadi yang paling populer saat ini sejak awal rilis di tahun 2008. Kelebihan dari Google Chrome ini yaitu loadingnya cepat, terhubung langsung dengan Google Search, ada banyak pilihan ekstensi, UI yang elegan, lebih aman dan nyaman, developer tool. Kekurangannya itu memerlukan RAM yang besar, perlindungan privasi rendah dengan kebijakan tracking Google. Yang kedua, Safari adalah web browser yang kedua yang paling banyak digunakan saat ini dengan pengguna di Indonesia sebesar 6,16%. Dikembangkan oleh Apple Inc., Safari mulai dirilis tahun 2003 untuk versi komputer dan tahun 2027 untuk versi mobile.
Kelebihan dari Safari yaitu loading yang cepat berkat fitur Nitro Again. Selain macOS, bisa digunakan juga untuk Windows OS, mendukung HTML5, memiliki fitur cover flow. Yang terakhir, UI yang menarik. Kekurangannya yaitu tidak memiliki fitur restore session, kurang familiar untuk pengguna Windows. Yang ketiga itu Mozilla Firefox, merupakan web browser tertua jika dibanding web browser yang sudah disebutkan di atas. Dikembangkan oleh Mozilla Foundation pada tahun 2002. Saat ini Firefox menjadi browser paling banyak digunakan ketiga di Indonesia dengan 3,35%. Kelebihannya yaitu bebas dari iklan, lebih aman dengan sistem keamanan tingkat lanjut, memiliki fitur Ready View, terdapat tab history, memiliki banyak ADDS on. Kekurangannya itu terkadang proses penggunaan tidak berjalan otomatis, memerlukan RAM besar. Selanjutnya itu tentang Microsoft Edge, adalah web browser default untuk Windows OS. Dikembangkan oleh Microsoft dan rilis pada tahun 2015. Saat ini pengguna Microsoft Edge mencapai 1,95% di Indonesia. Kelebihannya itu lebih ringan, lebih cepat, lebih hemat baterai, dan terintegrasi dengan Microsoft. Kekurangannya itu tidak memiliki fitur penambahan ekstensi. Selanjutnya itu Opera adalah salah satu internet browser tertua yang digunakan oleh pengguna internet. Opera sendiri dirilis tahun 1995 oleh pengembang Opera Software. Hingga saat ini Opera masih eksis di Indonesia dengan penggunanya di angka 1,68%. Kelebihan dari Opera ini adalah lebih ringan, loading lebih cepat, fitur keamanan lengkap, terintegrasi dengan IRC dan RSS Reader, terdapat fitur Restore Session dan Anti-Fraud Protection. Kekurangannya yaitu tidak dapat melihat informasi halaman sedang diakses. Yang kedua, tidak dapat mengubah store to cache. Yang keempat, penyimpanan awan atau cloud storage, yaitu Google Drive. Google Drive adalah layanan penyimpanan berbasis awan yang menyediakan akses ke berbagai alat produktivitas Google, termasuk Google Docs, Sheets, dan Slides. Selain menyimpan file kita, Google Drive memudahkan kolaborasi. Kita dapat membuat dan mengedit dokumen secara real time dengan orang lain, sehingga kerja tim menjadi lancar dan efisien. Integrasi dengan layanan Google lainnya seperti Gmail dan Google Foto memastikan bahwa pengelolaan berbagai file menjadi mudah dan praktis, baik kita bekerja sendiri maupun dengan tim. Google Drive membantu menyederhanakan pengelolaan dan meningkatkan produktivitas. Yang kelima itu internet dengan LAN dan wireless. Jaringan LAN merupakan salah satu jenis yang paling umum dan paling banyak dipakai untuk berbagai keperluan lantaran biaya pemasangannya yang begitu terjangkau, hingga kita hanya memerlukan kabel internet yang terhubung ke adapter, dan hubungan jaringan LAN dapat menghubungkan dua komputer satu sama lain hingga ribuan komputer. Koneksi ini lebih banyak dipakai di perkantoran dan pabrik dan dengan skala sedang sampai besar. Itu materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.